Masa masih nanya-nanya sih aku sayang sama kamu? Kamu adalah cinta terakhir. Kamu mau nikah sama aku? Gimana tuh bilang? Hah? Iya. Aku serius sama kamu. Bener? Bener. Aku sayang banget sama kamu. Aku siap kok nikah sama Iya, kamu. aku juga sayang sama kamu. Bener. Bener. Aku bahagia waktu itu. Pemirsa, minggu ini kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan terlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang suami, sebut saja dia Andi. Karena tuntutan ekonomi, dia terpaksa bercerai dari istrinya. Tetapi justru perceraiannya itu membuat dia menjadi semakin menderita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Panggil saja namaku Andi. Umurku kira-kira 35 tahun. Aku selalu dibayangi oleh masa laluku. Aku berpacaran dengan Indah semenjak waktu masih kuliah. Waktu itu aku sangat bahagia. Susah senang saya jalanin berdua. Kadang-kadang Indah selalu merelakan uangnya untuk saya habiskan. Kami saling mengisi, saling menyukai, saling mencintai. Pada suatu akhirnya kami nekat memutuskan untuk menikah dengan Indah. Sayang, kamu sama aku nggak sih? Sayang. Masa masih nanya-nanya sih aku sayang sama kamu? Kamu adalah cinta terakhir. Kamu mau nikah sama aku? Gimana tuh bilang? Hah? Iya. Aku serius sama kamu. Bener? Bener. Aku sayang banget sama kamu. Aku siap kok nikah sama Iya, kamu. aku juga sayang sama kamu. Bener. Bener. Aku bahagia waktu itu. Pernikahanku seperti pacaran saja. Aku jalani begitu dengan penuh cinta. Kadang-kadang Mbak berpikir, apa yang aku makan besok? Untuk hari ini, ya, aku habiskan hari ini dengan dia. Enak. Manis ya? Mantap. Ada Iya. Enggak pas. Saat itu sih, orang tua aku masih ngirim uang bulanan buat aku. Makanya aku tidak perlu khawatir lagi. Tapi kebutuhanku waktu itu sama Indah makin hari itu makin banyak aja. Dan orang tuaku makin lama makin menghentikan. Aku benar-benar susah sama Indah. Kami semuanya berdua mulai dari nol. Mungkin hari ini aku bisa makan. Tapi belum tahu besok. Indah selalu marah-marah pada aku. Dulu nggak bisa tahu. Bapak tuh nggak punya uang. Ya bapak aja, nggak usaha. Aku udah berusaha. Dia selalu menuntut aku mencari pekerjaan. Untuk bayar kontrakan lah. Apalagi waktu itu dia lagi hamil. Bu, harusnya ibu tahu. Kondisiku tuh belum kerja. Ya udah usaha. Gimana sih bapak tuh sebagai suami harusnya tanggung jawab. Iya, aku tahu. Cari kerjaan tuh imannya besok kerja langsung kaya. Nah, nggak tahu ah. Bu, Akhirnya aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Supaya aku mapan, supaya aku punya banyak uang. Sejak saat itu, aku selalu berganti-ganti pekerjaan. Pekerjaanku itu serabutan. Hanya pas buat makan. Sampai pada akhirnya keluarga aku bertambah satu. Anakku Sita lahir. Harusnya aku bahagia, tapi aku enggak. Malah aku sering berselisih paham dengan Indah.
Aku sudah lelah. Capek-capek bekerja. Tapi pulang-pulang malah diomel. Alasannya masalah susu lah. Untuk beli bahan makan lah. Buat belanja lah. Ada-ada saja pertengkaranku setiap hari sama Indah. Ibu minta uang buat beli susu. Belum punya uang, Bu. Oh, kamu pasti ngomong belum punya uang. Ibu butuh uang, Bapak. Dia selalu banyak menuntut. Aku sepertinya agak tahan sama dia. Kenapa dia berubah? Bukannya selama ini susah senang kita bersama-sama. Mana janjinya? Semuanya bohong. Apa yang harus saya lakukan? Kendala ekonomi sering dijadikan alasan seseorang untuk mengakhiri sebuah hubungan. Lalu, apakah yang akan dilakukan Andi untuk keluarganya? Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Akhirnya saya dan Indah itu pisah. Kami cerai. Pusing saya, Bu. Saya beri marah. Apa sama Ibu? Pusing saya, Bu. Bu sekarang maunya apa? Hah? Maunya apa? Ibu maunya apa? Hah? Ibu mau cerai. Indah yang bawa Sita saat itu, karena dia masih kecil. Mungkin ini sedih atau udah. Akhirnya aku nggak perlu dikejar-kejar masalah ekonomi lagi. Aku bisa hidup sesukaku. Nggak perlu dibebani oleh masalah kehidupan seperti ini. Tapi aku kesepian. Aku butuh seorang istri. Akhirnya aku berkenalan dengan Dewi dan mengajaknya menikah. Dewi adalah seorang pekebang. Itulah kenapa aku menikahinya. Sayang, Iya? kamu kok baik banget sih? Tiap hari mau jemputin aku kerja. Habis, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aku nggak peduli. Aku cinta Dewi atau tidak. Yang ada di kepalaku, hidupku cukup. Aku jauh dari kesulitan. Dan ternyata materi bukan jaminan hidupku bahagia. Kehidupan yang kujalani selama 3 tahun dengan istriku cuma mimpi buruk. Jauh dari apa seperti yang kubayangkan. Aku nggak bahagia. Ya, secara materi mungkin hidupku memang cukup. Tapi secara batin, aku sangat tersiksa. Dewi tidak pernah bisa memuaskan hasratku. Setiap kali aku memintanya berhubungan, ada-ada saja alasannya. Dia selalu menolak. Oke, sebagai wanita karir dia sangat sibuk. Kalau pulang ke rumah pun dia biasanya juga langsung tidur. Kebutuhan seks itu tidak pernah terpenuhi. Anda tahu kan bagaimana rasanya aku? Aku bingung. Aku harus bagaimana? Aku jadi sering membanding-bandingkan istriku dengan Dewi. Selama bersama Indah, walaupun hidup kami susah, aku tak pernah dicuekin seperti ini. Indah selalu memperhatikan aku. Tak seperti Dewi yang asik dengan pekerjaannya. Aku seperti tak dianggap. Sepertinya aku lebih mirip dengan piaraannya. Harta
bukanlah jaminan kehidupan seseorang akan bahagia. Kehidupan Andi malah semakin tersiksa. Lalu, apakah yang akan Andi lakukan untuk mendapatkan kebahagiaannya kembali? Sepertinya aku lebih mirip dengan piaraannya. Ironis ya. Aku sedih kalau ingat seperti itu. Kadang aku menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Pak, Mama hari ini berangkat kerja dulu ya. Pulang jam berapa? Aduh, pulangnya malam deh, Pak. Kayaknya hari ini banyak meeting. Semua orang lagi nanti. Padahal nanti malam pulang jam mana? Kapan malam? Bisa besok-besok apa? Itu kan waktu penting. Kerjaan itu penting kali, Pak. Ya? Berarti lah. Apa? Gimana? Apa? Ya. Sampai pada akhirnya aku sengaja menemukan foto Indah dan anakku dalam dompetku. Aku masih mencintai. Melihat foto itu, aku jadi kangen anakku. Aku berusaha mencari tahu di mana mereka. Dari mendatangi bekas rumahnya, sampai bertanya pada teman-temannya semua. Singkat kata, aku menemukan dia di sebuah rumah kecil di pinggir kota kecil. Indah ternyata buka warung kecil, warung kelontong. Sebenarnya aku malu datang ke tempat rumah Indah. Apa nanti kata Indah? Bagaimana kalau suaminya ada di rumah? Tapi aku juga tahu, akan menyesal kalau tidak mencobanya. Lagi pula aku bisa mencari banyak alasan. Salah satunya Sita. Iya, Sita anak. Masa aku nggak boleh nengok anakku Sita? Aku nggak peduli. Aku coba berani datang. Saat itu dia kaget. Indah. Dia bertanya macam-macam. Mau apa aku datang ke rumahnya? Ngapain kamu sini? Gara-gara nilas titik, rusak susu sebelanga. Pernikahan Andi harus dinodai perselingkuhannya dengan Indah. Andi memang menyesal telah menceraikan Indah. Tetapi Andi tidak mau menyakiti dan meninggalkan Dewi. Andi bingung, mana yang harus dia pilih? Indah. Dia bertanya macam-macam. Mau apa aku datang ke rumahnya? Ngapain kamu sini? Aku coba jelasin ke dia kalau aku hanya ingin menjemput Cita. Dari kunjunganku itu, aku tahu kalau Indah ternyata belum menikah lagi. Dia cuma ingin membesarkan anaknya sendirian. Aku kesini mau jenguk Sita. Jujur, aku prihatin sekaligus senang. Soalnya mana? Sejak kamu tinggal, aku hanya hidup berdua dengan Sita. Sita Pak, lagi rewel. Maafkan aku ya. Selama ini aku nggak pernah nafkahi Sita karena kondisiku seperti ini. Ya, sejak kamu tinggal, dengan warung inilah kami berdua bisa hidup. Kamu baru muncul sekarang.
Iya, aku tahu karena kondisiku seperti ini. Sita. Singkatnya, mulai dari situ aku sering berdua sama Indah. Mendatangi rumah Indah. Halo Sita. Bapak datang. Halo Sita. Dicium, Bapak dicium. Sampai suatu hari aku dan Indah sedang berdua. Awalnya sih cuma ngobrol-ngobrol biasa. Indah sangat gugup saat itu. Kok sambung sih sama aku? Aku lagi belajar. Iya sih. Aku coba membuat suasana jadi nyaman. Aku dekati dia. Aku duduk dekat dia. Kenapa sih kok sambung gitu sih sama aku? Lama gak ketemu kamu, Mas. Kamu Mas, ya sama aku. Kami bisa bercanda. Aku tahu dia senang saat itu. Tapi lama-lama kami sangat dekat dan mesra. Salah lu lah itu. Nggak usah dibutuhin Mama. Ini sayang nih sama aku. Malu. Malu. Kenapa sih, Mas? Aku gak Iya. pegang tanganku. Kamu sayang aku. Bener. Sayang banget sama kamu. Ya bener. Akhirnya, aku kilaf. Aku dan Indah tidak bisa menahan perasaan kami. Aku dan Indah berhubungan seperti suami istri saat itu. Saat itu, aku sering mencuri waktu datang ke rumah Indah. Istriku gak pernah curiga, karena dia selalu pulang malam. Aku tahu, aku berbuat dosa. Aku telah mengkhianati istriku. Tapi sekarang justru bahagia. Aku mendapatkan apa yang selama ini tidak diberikan istriku. Indah selalu melayaniku dengan sepenuh hati, dengan tulus. Aku menyesal. Kenapa dulu aku bercerai dengannya? Coba saja, kalau dulu kita saling mengerti, mungkin kita tidak seperti itu. Aku ingin kembali kepadanya. Dan yang lebih parahnya lagi, aku jatuh cinta kepadanya yang kedua kali. Ini memang gila. Sampai suatu hari, Dewi menuntut aku dan memergoki hubungan kami. Dewi masuk dalam rumah. Dan saat itu aku sedang berduaan. Dia marah-marah. Dia menuduhku berselingkuh. Aku tahu aku salah. Tapi aku mencoba untuk mengelak. Aku coba jelaskan kepada dia kalau aku tidak punya hubungan apa-apa. Aku hanya menengok anakku Sita. Apa di sini? Hah? Apa dengan apa? Alasan aku udah seharian capek-capek cari uang, Bapak. Hah? Begini ya balasanmu ya? Hah? Tapi Dewi tak percaya begitu saja. Aku berusaha untuk menutupi rasa bersalahku. Tapi Dewi bukan orang yang gampang dibohongi. Kamu bermesraan kayak begitu? Hah? Apa nih yang terjadi? Ini lagi perempuan loh. Kamu kan juga udah dicarain, hah? Hah? Masih aja godain ya? Gak tahu diri dasar loh. Apa lagi? Kamu mau apa lagi? Hah? Gak ada yang mau dijelaskan lagi. Aku udah capek. Hah?
dia menerka Indah dengan kata-kata yang kotor. Aku tidak terima. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Indah cuma diam saja. Dari situ hubunganku dengan Dewi semakin memburuk. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Tapi aku juga nggak mau meninggalkan Dewi. Apalagi perempuan, Pak. Apalagi. Nggak ada. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menceraikan Dewi dan hidup kembali ke mantan istriku? Ataukah aku harus mempertahankan pernikahanku? Tapi perasaanku akan sering tersiksa. Pemirsa, kita tadi telah mendengar pengakuan dari Andi. Apakah Andi harus menceraikan Dewi dengan resiko hidupnya kembali menjadi susah? Ataukah Andi harus mempertahankan pernikahannya dengan Dewi, tetapi dia terus mengorbankan perasaannya? Bagi Anda yang ingin menolong Andi, kirimkan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.